kita layak mati, maka dia bangkit di hari yang ketiga dan dia naik ke surga menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kita warga negara kerajaan surga, kuasa Allah tidak pernah ada tandingannya. Amin. Tuhan berikan kuasa buat setiap kita yang percaya. Katakan berikan tepuk tangan lebih lagi bagi kita. Ayo pagi ini nyatakan kita percaya dalam pujian.
kasih saya percaya hidup kita dengan kuasa dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Semangat katakan amin. Yang percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berilah baik tangan kita katakan haleluya. To you I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Jadikan iman percaya bersetiap kita. Kata demi kata kita perkatakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaian yang melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut dalam kedahsyatan Allah, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di ukur petang. Walau 1000 angkatan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dengan orang-orang kasih. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
mengucap syukur Bapak pagi hari ini boleh beribadah berkumpul bersama setelah liburan Tuhan yang pulang kampung manapun kami berada. Pagi hari ini mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di tahun politik Tuhan sudah ada 3 bakal calon presiden Tuhan. Biarlah menuju tahun 2024 berikan kami Tuhan anak-anakmu hikmat untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar dari Tuhan. Berikan hati setiap kami Tuhan untuk memilih pemimpin yang benar-benar dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memilih pemimpin yang nasionalis, biar bangsa Indonesia tahun 2024 dan seterusnya menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, lebih dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan di masa akhir Presiden Joko Widodo Tuhan belum menyelesaikannya dengan baik sehingga nama Tuhan masuk di atas bangsa Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk Presiden kami dan wakilnya.
sejahtera, damai Tuhan atas Karawang ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat lingkungan sekitar kami, Galur Mas, Brunas dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan meminta jiwa-jiwa yang daripada Tuhan datang atas tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, pakai setiap kami anak-anakmu dimanapun berada di Galur sekitarnya Tuhan, untuk menjaga jiwa yang belum mengenal Engkau datang ke tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih Tuhan kami juga berdoa pagi hari ini atas Bapak Gembala kami, Yusuf Antonius dan Ibu Gembala, dan setelah keluarga Tuhan dimanapun berada melayani dengan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan, perlindungan yang sempurna Tuhan daripada Allah. Terima kasih Bapak. Berdoa dan bersyukur ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. We worship you, Lord. Benar Tuhan, Engkau mencintai kami lebih dulu sebelum kami mencintai Engkau. Engkau mengasihi kami lebih dulu sebelum kami mengasihi Engkau. Engkau memberikan hidupmu lebih dulu sebelum kami memberikan hidup bagimu. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengasihi dan tidak mencintai Engkau, karena Engkau jauh lebih dulu mencintai kami apa adanya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala keberdosaan kami, Engkau tetap rela datang dan mati di atas kayu salib demi menanggung setiap segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan bahwa kami
dipilih untuk menjadi anak-Mu. Untuk itu kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang mengasihi kami punya Allah yang mencintai kami. Dan tidak ada satupun Allah di dunia ini yang dapat memberikan kasih dan cinta selain daripada kasih-Mu Tuhan. Untuk itu kami pagi hari ini datang. Kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk diperlengkapi lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu jamah hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati, agar kami boleh pulang dari tempat ini membawa setiap berkas-berkas. Kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi untuk membuka telinga, mata hati dan perasaan kami untuk tertuju kepada kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman, agar setiap apapun yang tersampaikan melalui lidah bibir ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya Tuhan yang kelihatan dan nama Tuhan yang boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, oke, silakan duduk. Terima kasih imam musik. Puji Tuhan. Kita masuk sebentar lagi, besok sudah masuk di bulan Mei ya. Pernyataan Tuhan yang luar biasa. Yang habis pulang jalan-jalan, yang pulang mudik ya. Wow, hampir sebagian besar Tuhan sudah pimpin kembali pulang di kota Kerawang dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, membawa sukacita dari keluarga besar, dan kita kembali lagi. Kemarin ada bercandaan anak-anak, katanya ini kembali lagi ke tanah Mesir katanya. Kenapa? Udah kembali ke tanah perbudakan, maksudnya kerja lagi gitu maksudnya. Ya, sudah lewat waktu berlibur, sekarang kita semangat lagi untuk bekerja dan kembali lagi kita di ladang Tuhan di tempat ini. Oke, baik. Pagi hari ini saya akan membahas firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi. Banyak dari kita yang bersuka cita karena liburan, karena bertemu dengan keluarga. Tapi juga di momen-momen belakangan ini banyak sekali dari kita yang merasakan kehilangan. Mungkin belum sampai kehilangan, tapi mungkin di antara kita ada yang merasakan sakit penyakit, atau mungkin ada yang merasakan kesulitan, kesusahan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita memperoleh kesembuhan ilahi tersebut. Oke, baik. Slide. Kesembuhan ilahi. Boleh next? Nah, penyebab datangnya penyakit sebelum kejatuhan manusia, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, apakah Allah menciptakan juga penyakit, Bapak Ibu? Apakah Allah juga menciptakan kematian? Tidak ya. Saat Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, Dia melihat bahwa segalanya itu baik. Dan pemandangan Allah yang baik itu, di dalamnya tidak ada yang namanya sakit penyakit, bahkan tidak ada yang namanya kematian. Kalau begitu, kenapa detik ini kita bisa merasakan kelemahan tubuh, kita bisa merasakan sakit, bahkan kita bisa merasakan kehilangan orang yang kita kasihi? Itu semua adalah berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika dosa mulai bekerja akibat pelanggaran terhadap firman Tuhan, akhirnya dosa kematian itu mulai bekerja. Ketika manusia jatuh pertama kali dalam dosa, akhirnya kekudusan Allah itu hilang dan manusia terjual dalam kuasa dosa. Seketika itu juga upah dosa adalah maut, dan maut adalah kematian. Sehingga akhirnya manusia tunduk pada penuaan, tunduk pada penyakit, tunduk pada kelemahan, tunduk pada kemerosotan. Bahkan tidak ada satupun dari kita yang hidup abadi di tempat ini kan. Belum ada yang hidupnya usianya sudah 10.000 tahun, udah ada kan. Akhirnya kita semua juga tunduk pada yang namanya kematian.
Di Roma 5 ayat 12, boleh bantu saya? Roma 5 ayat 12. Bapak Ibu yang punya bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa masuknya cuma lewat satu orang ya, tapi akhirnya menjalar kepada semuanya. Yang kedua adalah karena dari kuasa kegelapan, dari iblis. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, di situ Tuhan melakukan mujizatnya. Dia mengatakan bahwa dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dan di situ dikatakan dikuasai, dari bahasa Yunani adalah kata dunasteno, di bawah kekuasaan. Artinya dilingkupi, dikendalikan oleh iblis. Kita buka di Lukas 4 ayat 35. Lukas 4 ayat 35. Backgroundnya boleh diganti biar bisa kelihatan. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya, banyak sekali Bapak Ibu bisa temukan dalam Alkitab ketika orang yang menerima sakit penyakit, orang yang kerasukan, orang yang pendarahan. Di situ dilihat bahwa Allah mengusir dan Allah menghardik setan yang ada dalam dirinya. Jadi ketika sakit penyakit yang saat ini kita alami, penyebab yang paling utama yang lebih dulu itu adalah dari dua ini. Akibat manusia jatuh dalam dosa sehingga iblis berkuasa di bumi, yang akhirnya membuat kita awal mulanya sehingga kita mengalami sakit penyakit. Tapi kalau yang ketiga ini adalah karena kebodohan manusia, karena pilihannya sendiri. Udah tahu ya, dari dulu, dari awal mulanya memang manusia itu telah terdalam dosa-dosa. Jadi bukanlah manusia yang kebal, bukanlah manusia yang super power, manusia yang juga bisa sakit. Tapi akhirnya kita juga teledor, kita juga memilih untuk mengabaikan, kita juga memilih untuk punya gaya hidup yang gak sehat. Atau mungkin kita sengaja merusak tubuh kita dengan apa? Merokok, minum minuman keras, atau kita menggunakan obat terlarang. Minimal lah, anggaplah contohnya sakit nggak mau berobat, sakit tapi takut ke dokter, sakit tapi takut disuntik. Kalau begitu, itu sakit karena kebodohan kita sendiri, bukan karena kerasukan setan. Kalau itu bukan kerasukan setan, yang ada kerasukan ketakutanmu sendiri atau kerasukan kebodohanmu sendiri, sehingga akhirnya manusia merusak dan sengaja membuat dirinya sakit. Tapi penyebab datangnya penyakit yang paling utama ini adalah dua: kejatuhan Adam dan Hawa, dan yang kedua adalah akibat kuasa kegelapan. Kenapa? Next. Kenapa itu bisa muncul? Karena akibat yang tadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu bukan karena Tuhan menetapkan manusia supaya jatuh, tapi karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan apa yang dia pilih. Dia mau hidup sesuai dengan kekudusan, atau dia mau hidup melanggar firman Tuhan. Itu kebebasan yang Tuhan pilih. Dan teologi Katolik Roma, mereka menetapkan 7 dosa yang mengakibatkan kematian. 7 deadly sin. Yang pertama ada hawa nafsu, ada kerakusan, ada kesombongan, ada kemalasan, ada kemarahan, ada ketamakan, dan yang terakhir adalah iri hati. 7 dosa ini saya ambil yang paling umum gitu ya, yang mungkin saudara sudah tahu. 7 dosa besar yang dilakukan oleh manusia, yang mungkin kita nggak pernah luput dari antara dosa ini. Mungkin di antara kita masih ada yang sering iri hati, masih ada yang dengki, ataupun masih ada yang sulit mengampuni. Dan mungkin itulah yang akhirnya menghambat kita, atau mungkin itulah yang akhirnya membuat kita merasakan kelemahan tubuh yang saat ini kita miliki. Tapi
penyakit, next slide, itulah yang membuat akhirnya kita sadar Bapak Ibu, bahwa penyakit dan kematian itu mengingatkan bahwa manusia itu kematian itu tidak pernah masuk dalam unsur penciptaan manusia. Justru karena melalui dosalah, akhirnya kematian itu menyusup dalam ciptaan Allah. Lewat dosa yang tadi sudah digambarkan, anggap ada 7 besar dosa yang dilakukan oleh manusia. Melalui dosa itulah yang akhirnya membuat kita merasakan kelemahan tubuh. Bukan karena Allah menciptakan sakit penyakitnya, tapi sakit penyakit itu hanyalah upah dari apa yang kita lakukan. Next slide, di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di sini berceritakan tentang lumpuh yang dibawa masuk dari loteng oleh teman-temannya. Boleh kita baca sama-sama ya. Perempuan yang ganjil, laki-laki yang genap. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan hilang 4 orang lumpuh itu kembali. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidur dan berdiri keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah terjadi." Yes, amin. Boleh mundur slide-nya? Ya, Bapak Ibu. Di sini ketika Yesus melakukan mujizat, mungkin ini cerita yang umum yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, tapi di situ ada yang saya highlight warna merah. Kayaknya nggak kelihatan ya. Yesus melihat iman mereka. Di ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika kita berbicara tentang sakit penyakit, yang tadi saya sudah dahului, bahwa sakit penyakit yang saat ini kita alami, dibalik, kesampingkan dulu akibat keteledoran dan kebodohan manusia. Kita fokuskan dulu kepada kejatuhan manusia dan akibat kuasa iblis, akibat dosa dan akibat si jahat. Ketika kita fokus kepada 2 hal itu, ketika kita datang pada Tuhan, mungkin kita datang karena ada maksudnya. Mungkin kita datang sama Tuhan karena kita punya keinginan. Mungkin akhirnya ketika kita berpaling sama Tuhan, mungkin karena kita punya kebutuhan yang harus Tuhan penuhi. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Terlepas dari segala maksud, tujuan mengapa kita mendekati diri pada Tuhan. Mungkin kalau di pemandangan manusia, kita seperti orang yang akhirnya dekat kalau butuh. TKB, teman kalau butuh. Tapi Tuhan menghempaskan pemandangan itu semua, dan Dia melihat ketika ada anakku datang, ketika ada anakku menghampiri, dan ketika dia punya iman saat itu, akhirnya
Tuhan tidak peduli apakah kita datang itu karena ada maunya atau bukan. Tapi yang Tuhan lihat adalah iman mereka. Ketika orang lumpuh ini dibawa naik sama teman-temannya, dicari jalannya sampai akhirnya harus melewati loteng. Apakah saat itu dia sudah menjadi orang yang percaya? Belum. Apakah saat itu dia sudah jadi pengikut Yesus? Belum juga. Di sini Yesus baru memulai pelayanannya. Orang baru mau mulai mengenal siapa itu Yesus. Jadi dia datang itu karena dia punya maksud. Oh, aku tahu di sebelah sana ada orang yang mampu menyembuhkan. Ada orang yang punya kuasa untuk melakukan mujizat. Ya udah, kita cobain. Tapi ketika dia datang dengan dia punya iman percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, bahwa Yesus memiliki kuasa, Tuhan gak lihat akhirnya motivasinya apa. Tapi yang Tuhan lihat saat itu adalah seberapa besar iman mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dan ketika dia datang, justru yang dikatakan oleh Yesus bukan yang pertama kali keluar adalah kamu sembuh. Tidak. Di situ Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang dikatakan Yesus pertama kali ketika mereka datang adalah, hai anakku, apa? Dosamu telah diampuni. Mungkin kalau kita berpikir atau orang saat itu berpikir ya, loh aku datang minta disembuhin kok, kenapa yang malah diucapin tentang dosamu sudah diampuni? Tapi ternyata di sini kita belajar bahwa antara kesembuhan dan karya keselamatan Yesus itu ada berjalan secara bersamaan. Next slide. Boleh next lagi? Oke. Sehingga ketika Yesus melakukan mujizat, ketika dia melawat setiap kita, tujuan dari kesembuhan dan mujizat yang dia lakukan adalah yang pertama, untuk melepaskan kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Seketika itu juga ketika Yesus datang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia yang selama ini lumpuh, Tuhan melepaskan dia dari kesengsaraan. Allah adalah kasih yang kasihnya itu mendorong dia untuk terus menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Kalau kita mungkin lihat di bacaan yang lain, banyak sekali ketika Tuhan mau menyembuhkan orang lain diawali dengan kata, maka tergeraklah hati. Karena belas kasihan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada setiap kita manusia, maka dia melakukan karya kesembuhan. Kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena pengorbanannya, tidak ada satupun dari kita yang akan terbebas dari maut. Yang kedua adalah untuk membuktikan Kristus itu anak Allah. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang dia kerjakan, saat itu juga akhirnya banyak orang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ketika kita mungkin saat ini yang punya pengalaman dijamah Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, jangan pernah berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Justru lewat kesembuhan itulah Allah mau menyatakannya dalam dirimu supaya nama Tuhan itu disaksikan, supaya nama Kristus itu dibuktikan kepada semua orang bahwa dia benarlah anak Allah. Ketika dia melakukan karya mujizatnya kepada diri kita, tapi akhirnya cuma berhenti sampai di diri kita masing-masing, mungkin itu memperbaiki di hubungan kita sama Tuhan, tapi kita kurang melakukan firman Tuhan yang Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Justru lewat kesaksian setiap orang percaya yang menerima mujizatnya, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar anak Allah. Di Yohanes 10 ayat 36 sampai 38 saya bacakan. Bapak Ibu bisa buka Yohanes 10 ayat 36 sampai 38. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, di ayat 37 di situ dikatakan dengan jelas, kalau misalnya akhirnya kita sulit percaya, atau mungkin banyak orang ketika kita mau penginjilan, ketika kita mau memberitakan siapa itu Yesus Kristus, ketika kita mungkin mau membagikan tentang karya keselamatan Allah, mungkin banyak orang di luar sana, kaum kedar mungkin yang sulit menerima siapa itu Yesus Kristus. Tapi coba kalau kita bagikan apa yang mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Apa pekerjaan-pekerjaan yang Dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin tidak hanya menyembuhkan dari sakit, tapi mungkin Dia meluputkan Bapak Ibu dari kecelakaan, atau mungkin Dia memberikan Bapak Ibu pertolongan tepat pada waktunya, atau mungkin Dia memberikan Bapak Ibu akhirnya berkat yang saat ini kita nantikan. Setiap pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu besar, tujuannya adalah supaya orang menjadi kenal siapa itu Yesus Kristus, supaya orang menjadi kenal siapa itu anak Allah. Tapi kalau itu berhenti sampai di kita doang dan kita tidak bisa menyaksikannya, sangat disayangkan. Seolah-olah mujizat Tuhan menjadi sia-sia. Karena Tuhan memberkati dan menyatakan mujizatnya lewat kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Dia menyatakan mujizatnya juga untuk semua orang. Coba Bapak Ibu lihat dalam Alkitab firman Tuhan, apakah pernah ada Tuhan Yesus melakukan mujizatnya secara diam-diam, seorang diri, hanya one on one? Gak ada Bapak Ibu. Dia pasti melakukan mujizat itu di hadapan banyak orang. Walaupun Dia melakukan mujizat, terus dikatakan Dia menyembuhkan si buta, jangan beritahu ke orang lain. Tapi kan Dia melakukan itu di depan banyak orang. Dan akhirnya orang itu pun tetap memberitahukan kepada banyak orang bahwa di sana ada orang yang mampu menyembuhkan. Jadi tujuan Yesus menyatakan mujizatnya kepada setiap kita, terlepas dari apapun bentuknya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kalau kita hanya berhenti, akhirnya kita tidak bisa memberitahukan kepada banyak orang bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan kalau kita berhenti sampai di situ, akhirnya poin yang ketiga tidak bisa terjadi. Tujuan dari kesembuhan gelah yang Allah kerjakan adalah supaya setiap orang itu memuliakan Allah. Allah senantiasa dipermuliakan ketika mujizat terjadi, seperti orang lumpuh yang disembuhkan di Markus tadi yang kita baca, atau di Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, di situ dikatakan pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi tujuan Dia menyatakan mujizatnya yang ketiga adalah supaya namanya semakin dipermuliakan. Salah kalau kita akhirnya melihat kesembuhan itu dari sisi objeknya. Maksudnya objeknya bagaimana? Oh, yang menyembuhkan itu karena pakai minyak urapan. Oh, yang menyembuhkan itu karena pakai pendeta si A, pendeta si B. Kalau kita terfokus pada objeknya, akhirnya kita salah melihat Tuhan. Justru yang kita muliakan bukan Tuhannya, tapi orangnya, atau minyak urapannya, atau mungkin salibnya, atau mungkin patungnya, atau mungkin tempatnya. Akhirnya justru kita malah jadi memberhalakan orang, memberhalakan benda tersebut. Padahal yang Tuhan mau adalah supaya ketika mujizat dinyatakan dan dipermuliakan itu adalah Allah. Jadi jangan sampai kita salah fokus Bapak Ibu. Jangan sampai akhirnya kita jadi kebalik melihat mujizat Tuhan. Kenapa ya yang ini gak sembuh-sembuh? Oh, tadi doainnya gak pakai minyak urapan sih. Jadi
kekuatannya berkurang. Memang dikira minyak apa? Padahal yang dipakai ujungnya minyak sweet sour atau minyak telon. Apakah terus minyak telon semua merek itu akhirnya jadi berkuasa menyembuhkan orang sakit? Kan tidak. Ketika Tuhan menyembuhkan mata orang buta, dia ngapain? Meludahi kan? Dia ngocek-ngocek tanah kan? Terus apakah tanah itu akhirnya jadi yang berkuasa menyembuhkan mata orang buta itu? Kan tidak. Yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan kan Allahnya, bukan bendanya, bukan objeknya. Jadi jangan salah kaprah ketika kita melihat kesembuhan itu harus pakai benda apa, harus pakai siapa. Tapi ketika kata Tuhan, ketika engkau berjalan demi namaku, maka di situ aku ada. Kalau mungkin saat itu, ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit hanya dengan menyentuh jubahnya, yang berkuasa bukan jubahnya, tapi karena saat itu kerumunan banyak orang dan dia sulit untuk menggapai Yesus sehingga yang tercapai itu hanya jubahnya saja. Jadi kembali kepada konteksnya. Jadi jangan salah akhirnya ketika kita melihat mujizat Tuhan, tapi justru kita malah menyakiti Tuhan dengan akhirnya kita membuat berhala dalam hidup kita sendiri. Padahal yang mau Tuhan nyatakan adalah ketika aku melakukan mujizat dalam dirimu, aku mau namaku tuh semakin dipermuliakan loh. Ketika aku melakukan karyaku dalam dirimu, aku mau supaya namaku tuh semakin ditinggikan loh. Ketika aku melakukan mujizat dalam dirimu, aku mau supaya kau lebih mencintaiku loh. Itu kan tujuan Tuhan. Supaya akhirnya kita lebih memuliakan Tuhan dan lebih jatuh cinta dengan kehidupan. Ya, jadi sekalipun kita mungkin nggak punya apa-apa di rumah, mungkin kita nggak punya minyak urapan, atau mungkin Pak Pendeta nggak bisa ditelepon-telepon ketika kita sakit. Kita punya kuasa untuk melakukan mujizat. Tuhan tidak melihat bentuknya, tapi yang Tuhan lihat adalah iman. Next. Kesembuhan ilahi itu termasuk dalam penebusan Kristus. Seperti tadi dikatakan dalam Markus, ketika dia datang, orang lumpuh itu untuk mau disembuhkan Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah dosamu telah diampuni. Karena kesembuhan itu berjalan lurus dengan penebusan Kristus. Kenapa? Kembali lagi ke awal. Karena kesakitan, sakit maut itu semua berawalnya dari dosa. Sehingga kalau mau mengalahkan sakit penyakit, yang harus dikalahkan lebih dulu adalah dosanya. Ya, ngerti ya Bapak Ibu? Dosa menghasilkan sakit penyakit. Untuk itu akhirnya sakit penyakit itu harus sejalan dengan penebusan Kristus, supaya penebusan itu akhirnya mencabut sampai ke akarnya, yaitu dosa. Di Yesaya 53 ayat 4-5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi jangan salah kaprah ya Bapak Ibu. Kesembuhan kita itu bukan pada tempatnya, tapi oleh bilur Yesus. Dia yang membuat dirinya yang tidak berdosa menjadi berdosa demi menyelamatkan kita orang yang berdosa, supaya kita orang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Saya ulang ya, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Seperti itulah karya keselamatan Tuhan yang ada untuk setiap kita. Untuk itu, apa yang saat ini menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apa yang saat ini Bapak Ibu rasakan? Sakit penyakit kah? Kelemahan tubuh kah? Sakit hati kah? Kekecewaan kah? Gundah gulana? Atau engkau terkekang oleh dosa?
Dia yang tidak berdosa menanggung itu semua beban kita yang saat ini kita alami, supaya kita mendapat kelegaan. Jadi supaya kita bisa memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kesembuhan ilahi, kita harus mencari dulu keselamatannya. Dan keselamatan itu hanya bisa kita terima dan kita peroleh dari Kristus. Next, di ayat yang Lukas 6 ayat 19 dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ketika kesembuhan ini adalah pelayanan Yesus, semua berawal dari dirinya dulu, baru selebihnya dia menjalar dan dia mengutus setiap murid-muridnya. Dari dalam dirinya sendiri dulu, akhirnya kuasa kesembuhan itu keluar. Ya, jadi kembali lagi tadi yang sebelumnya saya katakan, bukan karena jubahnya, bukan karena objeknya, tapi di sini dikatakan dari kuasa yang keluar dari padanya. Dan percaya Bapak Ibu, kuasa itu juga ada dalam diri kita masing-masing. Kuasa yang sama Allah memberikan juga kepada diri kita untuk melakukan mujizat. Kata firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini imannya jauh lebih besar daripada biji sesawi. Untuk itu, setiap dari kita tinggal pilihannya adalah kita mau atau tidak. Kita mau menyatakan iman kita atau tidak. Kita mau mengatakan atau tidak. Karena modalnya setiap kita sudah miliki. Kalau iman biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, saya melihat bahwa kesetiaan setiap Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bayar harga di ladang Tuhan, bagaimana Bapak Ibu melayani Tuhan, bagaimana Bapak Ibu setia. Iman situ saja sudah Tuhan perhitungkan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita takut melewati hari esok. Tapi seringkali yang membuat akhirnya kita menjadi takut, seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu ada Kristus, bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu ada punya iman yang besar. Tinggal detik ini apakah kita mau memperkatakan dengan iman, apakah dengan detik ini kita mau menyatakan bahwa saat ini aku sembuh Tuhan, saat ini aku berhasil Tuhan, saat ini keluargaku diberkati Tuhan. Pilihannya adalah kita mau memproklamirkan enggak kuasa iman yang saat ini kita miliki. Ketika kita punya iman yang besar, saat itu juga, detik itu juga kita sanggup memindahkan gunung. Next, untuk itu bagaimana supaya akhirnya kita bisa menerima kesembuhan? Yang pertama adalah percaya lebih dulu bahwa zaman mujizat itu belum berlalu. Dan kesembuhan itu adalah pekerjaan Allah. Dengan teknologi yang semakin besar, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, seringkali akhirnya membuat banyak orang percaya, orang Kristen itu akhirnya mempertanyakan, sebenarnya mujizat itu masih ada nggak sih? Sebenarnya kesembuhan yang supranatural itu masih ada nggak sih? Akhirnya karena lebih seringkali kita memakai logika manusia. Tapi untuk kita menyatakan untuk kesembuhan itu diterima, percaya lebih dulu bahwa mujizat itu masih ada. Dan percaya bahwa mujizat itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Kalau itu adalah pekerjaan Allah, berarti kita harus menunggu apakah Allah mau bekerja saat ini atau belum. Kalau saat ini mungkin kita belum menerima kesembuhan detik ini, bukan berarti Allah tidak mengasihi Bapak Ibu, bukan berarti Allah tidak mendengar doa, tapi mungkin pekerjaannya belum saat ini dilakukan. Seperti Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhannya, Tuhan Yesus itu sudah diberitahu lebih dulu berapa hari sebelumnya bahwa Lazarus itu telah mati. Tapi di situ dikatakan bahwa Allah
seperti Allah itu terlambat. Tapi ketahuilah, bagi kita mungkin terlambat, tapi sebenarnya di balik keterlambatan itu Allah mau menyatakan mujizat yang lebih besar. Apa yang menurut kita waktu yang terbaik, mungkin bukan itulah waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena mungkin kalau dilakukan lebih dulu, mungkin yang percaya hanya segelintir orang. Tapi mungkin kalau dia mengerjakannya jauh lebih terlambat dari yang kita pikirkan, akan lebih banyak orang yang diselamatkan dan mengenal Yesus. Jadi jangan keburu prematur menjudge Tuhan. Jangan keburu terburu-buru melihat bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Jangan keburu-buru menilai bahwa mujizat itu tidak terjadi bagi diri saya, ini mau buat orang lain, bukan untuk saya. Tidak. Tapi mungkin Tuhan belum mengerjakannya saat ini bagi Bapak Ibu, karena Tuhan mau supaya mujizatnya ketika dikerjakan nanti akan menghasilkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Yang penting yang pertama adalah percaya dulu bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Di Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, itu juga berkesinambungan dengan pekerjaannya dalam memberitakan Kerajaan Sorga. Sehingga kesembuhan dan pemberitaan Injil ini harus berjalan dengan beriringan. Jangan cuma mengeluh-elukan kesembuhannya, tapi akhirnya kita mengabaikan firman-Nya. Tidak bisa, itu harus berjalan bersamaan. Karena itu termasuk dalam pekerjaan Allah, ketika Dia menyembuhkan itu bersamaan juga dengan pemberitaan Injilnya. Di Kisah Rasul 19 ayat 9-12, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ketika Tuhan melakukan pekerjaannya saat itu tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ketika Dia naik di atas, ketika kenaikannya ke sorga, Dia juga melepaskan kuasa yang sama kepada para rasul, sehingga setiap para rasul itu mampu untuk melakukan karya mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan saat itu juga berlaku hingga detik ini. Jadi percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kenapa? Karena kuasanya dari dulu sampai sekarang itu tetap ada sampai selama-lamanya, dan kuasa itu diberikan kepada kita semua, tidak cuma untuk Bapak Gembala. Jadi salah kalau misalnya ada yang kerasukan setan, tapi tunggu telepon dulu Bapak Gembala supaya datang, kucu-kucu supaya datang mengusir setan. Salah. Kenapa? Karena kuasa itu pun ada dalam dirimu. Engkau juga mampu untuk mengusir setan demi nama Yesus. Jadi salah kalau akhirnya kita lebih melihat, Bapak Gembala lebih punya kuasa. Salah. Tuhan memberikan kuasa yang sama kepada murid-muridnya, dan kita pun ini adalah juga murid-murid Yesus. Untuk itu kuasa yang sama ketika Dia mengusir roh jahat, ketika Dia menyembuhkan orang sakit, kuasa itu juga yang sama ada dalam setiap kita. Dimulai dulu dari diri kita sendiri. Kita mau melihat nggak ada kuasa Tuhan dalam diri kita? Kita mau melihat nggak bahwa kita juga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa? Jangan hanya berpikir bahwa itu pekerjaan si A, itu pekerjaan si B, itu mah bagian dia. Ketika kita menolak pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, otomatis berkat yang diberikan juga tidak ada. Akhirnya ketika kita mengatakan itu pekerjaan si A, itu pekerjaan si B, seperti itu juga akhirnya kita mengatakan itu berkatnya si A, itu berkatnya si B. Bagi saya gak usah dapat berkat. Kan tidak seperti itu yang kita inginkan kan? Setiap kita pasti mau menerima berkat Tuhan kan? Kalau kita mau menerima berkatnya, kita lakukan dulu pekerjaannya. Jangan kita cuma mau menerima berkatnya, tapi kita tidak mau melakukan pekerjaannya. Kenapa? Kenapa gak mau melakukan pekerjaannya? Kenapa engkau memandang dirimu kecil? Kenapa engkau memandang dirimu tidak bisa? Kenapa engkau memandang dirimu tidak mampu? Padahal Allah melakukan dan menyatakan kuasanya yang sama kepada dirimu masing-masing. Jadi salah kalau akhirnya ketika kita
punya pergumulan, ketika kita ada dalam kuasa kegelapan, ketika kita dalam sakit penyakit, yang kita cari itu orang lain. Salah, yang kita cari lebih dulu adalah Tuhannya. Dan Tuhan yang sama itu juga yang menyembuhkan, bukan lewat orangnya, tapi langsung dari Tuhannya sendiri. Seperti yang dikatakan, keluar kuasa itu dari dalam diri. Ya Bapak Ibu, jadi pulang dari tempat ini gak usah takut kalau anaknya sakit. Ya sakit ya, tunggu ya, mama telepon Om Anton dulu. Kring, kring, gak nyambung-nyambung. Aduh deh, Om Anton gak ngangkat-ngangkat. Ditungguin aja. Pulang dari tempat ini, anggaplah contoh, kalau misalnya anak mau sakit, ya sudah, engkau juga punya kuasa yang sama. Tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan anakku Tuhan. Kalau mujizat terjadi, anakku pasti sembuh. Kenapa? Karena kita juga punya kuasa yang sama, seperti yang dimiliki oleh Bapak Kepala. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kuasa. Tuhan tidak pernah mengukur besar kecilnya kuasa. Karena itu dikatakan firman Tuhan, biarpun imanmu sebesar biji sesawi pun, biji sawi itu kecil banget. Iman yang sekecil itu saja Tuhan ilustrasikan bahwa itu mampu memindahkan gunung. Artinya adalah Tuhan memperhitungkan setiap iman yang Bapak Ibu miliki. Mau dewasa rohani, mau bayi rohani, mau udah kenal Tuhan berpuluh-puluh tahun, ataupun baru kenal Tuhan hari ini, kuasanya tetap sama. Amin. Yes. Next, yang kedua adalah untuk kita menerima kesembuhan Tuhan, berseru dan meminta kesembuhan hati sama Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini dikatakan dengan jelas kok. Minta dengan demi nama Yesus. Dan dia memberikan janjinya bahwa aku akan melakukannya. Jadi orang Kristen itu enak loh Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu gak sulit loh Bapak Ibu. Kita gak perlu pakai protokol untuk ketemu sama Tuhan. Betul ya? Kita gak perlu mandi dulu, cuci kaki, cuci tangan untuk datang doa sama Tuhan. Gak perlu ribet. Perempuan yang punya halangan gak bermasalah mau ketemu Tuhan atau enggak. Ikut Tuhan Yesus itu mudah dan gampang. Doa sama Tuhan itu kecil, mudah. Cuma lewat perkataan doang, simple. Gak perlu pakai embel-embel, gak perlu bawa buah, apel, jeruk. Gak perlu kita jalan jauh-jauh ke gunung, ke lembah. Gak perlu. Ikut Tuhan itu mudah dan gampang. Tapi kenapa tetap sulit untuk orang itu dekat sama Tuhan? Padahal apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, itu cuma hanya sejauh doa. Dan Tuhan juga gak butuh doa yang belibet. Tuhan juga gak butuh doa yang formal. Yang Tuhan mau adalah engkau katakan dengan iman. Tuhan gak perlu menerima doa bagi orang yang udah jago doa. Tuhan gak cuma menerima doa, oh karena dia pendoa, makanya doanya saya dengar. Oh yang ini bukan pendoa. Oh yang ini doanya jelek. Oh yang ini doanya sikapnya gak bagus. Enggak. Semudah dan sesimpel itu jadi orang Kristen untuk ketemu Tuhan. Tapi seringkali kemudahan akhirnya membuat kita menjadi terlena, sehingga kita justru semakin jauh sama Tuhan.
semakin mudah didapat, seringkali akhirnya membuat kita semakin menyepelekan. Anggaplah contoh begini, ketika belanja di mall, anggaplah tasnya harga 50.000. Kita beli. Kemudian kita jalan lagi di mall, kita beli harga tas yang harganya 100 juta. Kira-kira yang lebih dihargai yang mana? Yang mana ibu-ibu? Ya pasti harga tas 100 juta lah. Disayang-sayang, dibungkus, ditaruh di lemari, gak boleh berdebu. Coba yang harga tas 50.000 mudah didapat dan harganya murah. Jangan-jangan dipakai buat belanja ke pasar, ditaruh bawang putih, bawang merah, dimasukin ke dalam situ. Seringkali harga yang murah didapat, yang gak perlu effort, karena kita melihat gampang kok, nanti juga bisa. Akhirnya kita menyia-nyiakan hal tersebut. Seperti itu juga kadang pengiringan kita dengan Tuhan. Seringkali karena kemudahan yang Tuhan berikan untuk kita datang kepadanya, akhirnya kita menyia-nyiakan Tuhan. Bu, ayo doa. Iya, besok. Bu, ayo ke gereja. Iya, minggu depan. Kenapa? Karena kita menganggap gampang kok, minggu depan juga bisa, nanti juga bisa. Diajak sama istrinya, Pak, ayo yuk mesbah keluarga kita doa yuk saat teduh baca firman. Ngantuk, besok aja. Kenapa? Karena terlihat mudah, terlihat gampang. Padahal yang kita nilai mudah, gampang, sepele, padahal itu punya arti yang bernilai. Masalahnya adalah kita mau menghargai karya Tuhan atau enggak. Kita mau menghargai pekerjaan Tuhan atau enggak. Kalau kita mau menghargai, Bapak Ibu akan lihat sebenarnya apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, apapun yang kita ketuk, akan dengan mudah Tuhan sediakan. Masalahnya adalah kita mau meminta atau enggak. Kita mau berseru atau enggak? Atau kita cuma hanya mau minta langsung terima jadi? Tapi Tuhan mengajarkan, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan demi namaku, saat itu juga maka aku akan melakukannya. Jadi jangan pernah takut untuk minta sama Tuhan. Jangan pernah takut untuk mencari Tuhan. Tuhan gak peduli mau latar belakang kita seburuk dan sebobrok apa. Justru ketahuilah Bapak Ibu, yang lebih banyak Tuhan pakai itu adalah orang-orang yang punya masa lalu yang hancur. Lebih baik jadi mantan pecandu daripada jadi mantan pendeta. Lebih baik seperti Paulus yang membunuh pengikut-pengikut Kristus, tapi akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, dibandingkan Simpson. Dia memulainya dengan begitu besar mujizat yang Tuhan menyatakan dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang terkuat, tapi akhirnya justru dia mengakhirinya dengan dosa. Tapi pilih mana? Jadi artinya Tuhan gak peduli ketika kita minta, ketika kita berseru. Tuhan gak peduli latar belakang apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita punya, apa yang sudah kita lakukan dulunya. Yang Tuhan perhitungkan adalah detik itu saat engkau meminta, seberapa besar iman yang engkau miliki. Dan saat itulah juga mujizat Tuhan dikerjakan. Apapun yang engkau minta, mungkin saat ini enggak sakit. Oke, mungkin saat ini engkau mau minta kesehatan, engkau mau minta untuk promosi, engkau mau minta untuk pekerjaan, engkau mau minta untuk kuliah, engkau mau minta untuk sekolah yang terbaik, engkau mau minta untuk pasangan hidup. Mintalah. Jika engkau mau minta, saat itu juga sebenarnya engkau sudah mendapatkannya. Next, yang ketiga, akui, tinggalkan, dan minta pengampunan Tuhan. Ketika sakit penyakit, kesulitan yang saat ini kita miliki, kita sudah ketahui bahwa semuanya itu berasal dari dosa. Untuk itu beresin dulu dosanya, pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan.
sudah pulih, otomatis mujizat, berkat itu pasti akan mengiringi. Tapi kalau kita belum beres sama Tuhan, mau sampai kapanpun Tuhan akan mempergunakan kesengsaraan yang saat ini engkau miliki supaya engkau bisa lolos dari dosamu saat ini. Kalau engkau belum beres sama Tuhan, engkau akan sengaja terus Tuhan izinkan untuk mengalami kesulitan supaya akhirnya engkau berproses dengan Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita lebih banyak bilang sama Tuhan, Tuhan aku kan sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah melakukan pekerjaannya. Tuhan aku sudah datang ke gereja, aku setia baca firman, aku ikut kul. Lebih banyak ketika kita mengalami kesulitan, kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi seringkali di antara kita tidak banyak yang justru malah introspeksi diri. Justru lebih banyak dari kita adalah denial di hadapan Tuhan. Kita lupa apa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tetapi di Yesaya 5 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalanan dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Ketika kita akhirnya mengakui dan kita akhirnya minta pengampunan dengan Tuhan, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kalau Dia sudah rela mati di atas kayu salib, tercurah darahnya, mati untuk kita, Tuhan tidak akan memperhitungkan seberapa besar dosa yang kita miliki. Kenapa? Kata Tuhan, aduh aku udah bayar hargaku pakai darahku sendiri, masa aku masih mau hitung-hitungan dengan dosamu? Itu terlalu mahal harga yang aku bayar. Jadi kesimpulannya adalah, mau sebesar apapun dosa kita, ketika kita mengaku dan kita minta ampun sama Tuhan, detik itu juga kata firman Tuhan, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesaya 1 ayat 18, marilah baik kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, maka akan menjadi putih seperti bulu. Itu loh Bapak Ibu, saya bilang, ikut Tuhan itu gampang loh. Ikut Tuhan itu tuh mudah. Ikut Tuhan itu tuh nggak sulit. Memperoleh surga, keselamatan dari kekristenan, dari Yesus Kristus itu tuh gampang. Gampang ya. Cuman mengaku dosa masuk surga. Minta doa sama Tuhan mendapat. Tapi kenapa sulit ya untuk banyak orang terima Yesus? Karena ketika kita yang menerimanya, seringkali kita menyepelekan karena menganggap bahwa keselamatan sudah tersedia kok. Tuhan kan udah mati di atas kayu salib. Tuhan kan sudah mengampuni dosaku. Ya udah, hari ini buat dosa dulu. Bertobatnya besok. Kalau besok masih ada, masih sempat minta ampun. Kalau ternyata udah nggak ada kesempatannya, kalau ternyata waktunya sudah habis, seringkali karena mudah didapat, akhirnya kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Karena kita berpikir bahwa keselamatan itu sudah tersedia, akhirnya kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Padahal ikut Tuhan dan setia sama Tuhan itu gampang. Dan Tuhan menyediakan apa yang kamu minta, aku sediakan apa yang kamu butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, itu Tuhan yang sediakan. Next, yakinlah kamu telah sembuh. Yang keempat, setelah kita sudah percaya, kita sudah berseru, dan kita sudah minta ampun sama Tuhan melalui dosa kita, yang terakhir, yakinlah lebih dulu bahwa kamu telah sembuh. Yakinlah lebih dulu, berjalan dulu dengan iman bahwa detik itu juga kamu telah menerima kesembuhan. Terserah apapun nanti hasil reportnya. Mungkin ke depannya engkau tetap masih butuh minum obat. Mungkin ke depannya tetap engkau masih butuh
percaya lebih dulu dalam imanmu bahwa aku telah sembuh. Ketika kita punya lebih dulu modal, kita punya lebih dulu iman bahwa kita telah menerima kesembuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu yang bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah, bahwa firman Tuhan itu ditulis dengan ilham Allah sendiri. Hati yang gembira itu adalah obat. Ketika kita sudah percaya bahwa aku telah menerima kesembuhan, meskipun mungkin saat itu badanmu masih lemah, tapi itu akan mempengaruhi pikiran, hati, perasaan, dan cara bersikap kita. Kita akan bersikap bahwa kita itu sudah menerima kesembuhan. Dan dengan cara itu juga akhirnya perlahan-lahan akhirnya kita menerima kesembuhan. Percaya lebih dulu, karena apa yang timbul dalam hati itu akhirnya akan keluar dari bagaimana cara kita bersikap. Apa yang ada dalam hati kita itu juga yang akan terpancar dari bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita sudah melihat aku sudah sembuh kok, aku sudah menerima mujizat dari Tuhan, otomatis mau ada intimidasi iblis, mau ada apapun report dari dokter, atau apapun apa kata orang tentang diri kita sudah punya nilai lebih dulu. Sekalipun aku harus mati, aku mati di dalam Tuhan. Sekalipun aku harus mati, aku bukan mati karena penyakitku, tapi aku mati karena Tuhan sudah melihat waktuku telah selesai. Yang penting adalah kita berjalan dulu dengan iman bahwa aku sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan kesembuhan itu bukan hanya dari fisik saja, tapi aku sudah menerima kesembuhan dari tubuh, jiwa, dan rohku. Next, untuk ibu bapak ibu, apa yang membuat kita sulit menerima kesembuhan? Apa yang mungkin saat ini masih menjadi belenggu kita? Apakah roh yang sulit untuk mengampuni akhirnya membuat kita, Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit dan kesulitan saat ini? Banyak sekali pergumulan di luar sana. Bagaimana orang harus merasakan sakit penyakit? Kenapa? Ternyata setelah dikonselingin itu karena dia sulit untuk mengampuni. Apakah karena engkau tidak mau berdamai? Tidak mau berdamai dengan suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu? Atau apakah karena engkau terikat dengan dunia? Apakah karena engkau tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada? Apakah karena engkau tidak percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan dirimu? Apakah karena engkau tidak percaya bahwa ini adalah hal yang mustahil? Atau apakah karena engkau ragu? Ketika kita ragu, seperti ketika kita berjalan di atas air, akhirnya ketika kita ragu, ujung-ujungnya tenggelam kan? Siapa di sini yang sudah pernah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan? Yes. Ada Bu Hana, ada Pak Anton, ada saudara yang di belakang, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu. Saya sudah divonis untuk mati harusnya. Ketika saya lahir, resus mami saya itu O negatif, sedangkan saya itu B positif. Resus itu yang negatif dan positifnya ya. Resus negatif dalam diri mami saya itu bertentangan dengan resus positif yang ada dalam darah saya. Sehingga dalam proses kehamilan ketika janin itu terbentuk, darahnya itu nggak mau menyatu. Jadi darahnya itu selalu pecah. Akhirnya ketika saya keluar udah hijau, biru, bahkan darahnya itu harus diganti 100% dengan darah yang baru. Saya masuk NICU itu 25 hari. Dan saat itu dokter udah angkat tangan. Tapi ketika saat itu diputuskan untuk udah, apakah ini mau cabut ventilator atau tidak? Tapi ketika detik itu juga orang tua saya menyatakan, kalau anak ini hidup, Tuhan berikan kesempatan, anak ini akan diberikan untuk Tuhan.
Dan seperti itu juga ketika detik itu dinyatakan. Pertama kalinya dari sejak saya keluar dari dalam kandungan, akhirnya saya keluar tangisan. Akhirnya saya bisa menangis sendiri. Padahal saat itu udah bener-bener, kalau kandungan saya ya, karena itu nempel di kasur selama 25 hari, kulitnya bahkan udah sampai nempel dengan kasur, dengan itu underpad. Selang itu udah masuk sana sini. Cuman yang dibilang papi saya, jangan pernah tusuk di kepala. Terserah mau tusuk dimanapun, tapi tolong jangan tusuk di kepala. Jadi semua selang itu udah masuk, dari hidung, mulut, dada, perut. Bahkan ketika Bapak Ibu, sel darah itu dihasilkan dari tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu akan selalu menghasilkan sel darah merah yang baru. Tapi karena dalam kandungan itu selalu pecah, kenapa? Karena resusnya itu selalu bertentangan. Seharusnya, kata dokter, kalaupun ini selamat, setiap bulan anak ini harus selalu cuci darah, karena sel darahnya itu selalu pecah. Tapi kalau sampai detik ini, ketika saya menangis di hari yang pertama, di hari ke-25 itu, dan sampai detik ini, seumur hidup pun saya belum pernah cuci darah, itu semua karena mujizat Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan. Bukan karena iman saya, tapi itu karena iman kedua orang tua saya. Itu bukan karena dokter, tapi itu karena kuasa Tuhan. Jadi apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apakah itu suamimu, untuk anakmu, atau untuk dirimu sendiri? Jangan bimbang, karena ada Tuhan Yesus. Jangan pernah takut, karena ada Tuhan Yesus yang siap untuk menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan imam musik untuk maju ke depan. Ketika kita percaya dengan teguh, ketika kita punya iman kepada Tuhan, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang akhirnya mungkin kita takutkan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari esok, ataupun kita takut akan apa yang namanya sakit, penyakit, dan kematian, itu tidak akan pernah merenggut kita dari kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru itu akan membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Saya mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ketika kita punya kuasa yang besar, kita juga mampu melakukan perkara yang besar. Ketika kita punya Allah yang besar, kita nggak perlu takut, karena kita juga punya kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku, sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Besar Kau Allahku, sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Selamatkanlah hidupku.
ketika kita mencari, ketika kita meminta, ketika kita mengetuk hati Tuhan. Percaya Bapak Ibu, saat itu juga kita telah menerima mujizat Tuhan. Ketika engkau keluar dari tempat ini, ketika engkau melangkahlah dengan iman bahwa apa yang kau minta detik ini, engkau telah menerimanya. Apa yang kau doakan detik ini, engkau telah mendapatkannya. Apa yang engkau gumulkan hari ini, engkau telah menerimanya. Melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan Tuhan. Kau akan melihat betapa besar mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupanmu. Apa yang dipandang manusia mustahil, apa yang dipandang manusia itu tidak mungkin, apa yang mungkin dokter katakan itu udah hal yang mustahil, yang tidak bisa terjadi. Kita punya tabib di atas segala tabib. Kita punya Allah di atas segala Allah. Kita punya kuasa di atas segala kuasa. Dia Allah yang memiliki langit dan bumi ini beserta dengan isi-isinya. Dia juga Allah yang memiliki hidupmu. Untuk itu, milikilah iman. Iman yang tulus di hadapan Tuhan. Dan Allah memperhitungkan semuanya. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Yang percaya saya sembuhkan berikan lebih luar biasa lagi bagi Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Biarlah kami juga menghidupi dan mempercayai selalu Tuhan bahwa ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan curahkan atas setiap kami sebagai anak-anak dan sebagai murid-murid-Nya. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah biarkan kami takut, jangan biarkan kami sendiri. Biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami detik ini Tuhan akan buat mukjizat yang luar biasa. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami akan selalu mempercayainya Tuhan, dan akan memberitakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan meteraikan firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dan pakai lebih lagi dengan hikmat mereka kebijaksanaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah sampai di tujuan ibadah kami Bapak. Kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Bila mana ada kesempatan yang indah Kau berikan untuk setiap kami, biarlah kami memberi dengan ucapan syukur untuk setiap Bapak Ibu yang Tuhan tahu dalam hati untuk memberikan persembahan yang kita bisa angkat amplop di tangan kanan dan arahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Kembali Bapak, kami memberi bukan karena kami berkecukupan, kami memberi bukan untuk kami menyombongkan diri, tapi kami memberi karena inilah Tuhan bentuk cinta kasih kami Tuhan atas setiap apa yang sudah kami berikan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat nominal, tapi Tuhan melihat hati yang bersyukur atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan, ingin mendukung setiap pelayanan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Kau mendapati persembahan kami dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu.
Dan pakai gerejamu Tuhan lebih lanjut Tuhan, untuk menjadi sarana berkat bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa, bagi kota-kota, bahkan bagi gereja-gereja. Dan terlebih untuk setiap apa yang sedang dilakukan oleh gerejamu di tempat ini Tuhan, biarlah itu semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu akan kedua tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan arahkan hati. Tuhan, kau melihat tangan yang terangkat, hati yang terarah, iman yang tertuju kepada Tuhan. Hamba lepaskan berkat yang datang langsung dari tempat yang maha tinggi, turun atas setiap kami di tempat ini. Berkat yang sempurna, berkat yang luar biasa, berkat yang akan terus menyertai sepanjang kehidupan kami semua di tempat ini. Kau yang akan membuat setiap apa dikerjakan tangan-tangan jemaat di tempat ini menjadi berhasil. Kasih setia Tuhan menyinari setiap kehidupan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Daripada itu Tuhan, Kau akan mendapati kami semua jadi umat yang layak, umat yang setia, menanti-nantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya, menjemput kami semua di orang-orang yang ramai. Kami akan tinggal bersama dengan Tuhan, memerintah untuk selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat berkat untuk Bapak Ibu. Buat yang berulang tahun di bulan ini, ada berulang tahun di bulan April, boleh ada? Boleh Ibu bagi berdiri, maju ke depan. Ada lagi Bapak Ibu yang ulang tahun bulan April? Ayo dengan cepat, dengan cepat, dengan cepat. April, dengan cepat ada? Jangan sampai terlewatkan, karena kita sudah di akhir bulan. Ada? Yuk, di bulan April itu jemaat bisa sebentar aja ya, kita mau mendoakan sebentar saja. Kita mau bersatu hati, kita akan mendoakan keluarga kita, saudara seiman kita, sebagai bentuk kita satu dalam Tuhan. Sudah ya, hanya 4 ya di pada pagi ya. Kita arahkan tangan kita bagi berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih di kesempatan yang luar biasa ada saudara kami, rekan sekerja kami, keluarga kami di GB Galumas yang berulang tahun Tuhan di bulan April. Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang senantiasa mengurapi, menyinari, Engkau yang membuat semuanya menjadi berhasil. Panjang umur, kesehatan, penyertaan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan, melimpah-limpah. Tuhan berkati dengan dahsyat, Tuhan nyatakan mukjizatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.